Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Republik Investor, channel yang akan membahas tentang edukasi dan informasi seputar investasi. Saat memulai investasi saham, hal pertama yang ingin kita raih adalah mendapatkan keuntungan lebih besar daripada menabung di bank. Namun berbeda dengan menabung di bank. Investasi saham adalah salah satu instrumen yang memiliki resiko yang besar. Itu adalah alasan mengapa banyak yang bilang bahwa investasi saham merupakan high risk high return. Di balik keuntungan yang besar, disertai pula oleh resiko yang besar. Sedangkan deposito memiliki resiko yang sangat kecil dan potensi keuntungan yang kecil juga. Banyak di antara teman-teman yang mungkin mempunyai kendala yang sama saat investasi saham, yaitu selalu merugi. Dan ini jelas bertolak belakang dengan tujuan investasi kita, yang mana saat kita investasi pasti tujuannya adalah mendapatkan return atau keuntungan dari investasi tersebut. Namun jika malah tidak mendapatkan keuntungan, atau yang lebih parahnya malah kerugian yang didapatkan, mungkin ada yang salah dari analisa atau strategi investasi kita. Sebelum kita mulai pembahasan tentang penyebab trading atau investasi saham selalu rugi, terlebih dahulu bisa klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik juga tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Berikut merupakan penyebab trading atau investasi saham selalu rugi. Dalam buku yang berjudul Trading for a Living, Come into My Trading Room, Alexander Elder yang merupakan trader profesional mengatakan ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam investasi atau trading. Nomor 1. Metode adalah metode analisa yang digunakan dalam trading atau investasi saham. Bisa juga berhubungan erat dengan sistem trading dan strategi trading yang digunakan. Dalam menganalisa saham, ada 2 metode analisa yang bisa digunakan, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Ini tentunya seringkali kita gunakan sebelum mengambil keputusan dalam jual beli saham. Bisa jadi penyebab mengapa investor atau trader saham selalu mengalami kerugian dalam investasi karena metode yang digunakan kurang tepat dalam memprediksi pergerakan harga. Seperti perhitungan valuasi dari kinerja fundamental perusahaan yang kita prediksi harga wajarnya seharusnya masih bisa menunjukkan kenaikan, namun ternyata malah tidak sesuai dengan kejadian di pasar yang ternyata harga terus turun. Atau support dan resisten area yang kita buat dalam analisa teknikal yang masih keliru penempatannya. Nomor 2. Money management. Banyak sekali yang mengabaikan hal ini.
Padahal ini merupakan faktor yang kuat dalam keberhasilan investasi kita, karena sangat erat hubungannya dengan pengendalian resiko. Jika teman-teman masih banyak yang beranggapan bahwa menempatkan semua modal dalam satu saham yang kita prediksi akan naik besok merupakan keputusan yang tepat untuk mendapatkan keuntungan besar, maka Anda salah. Banyak trader yang berfokus pada keuntungannya saja, sampai-sampai tidak memperdulikan resiko yang terjadi jika prediksi harga ternyata salah. Kerugian yang didapatkan tentunya akan lebih besar jika kita tidak dapat mengontrol money management. Ingat, investasi saham bukan tentang seberapa besar kita harus mendapatkan keuntungan, tapi yang terpenting adalah seberapa besar kita dapat mengontrol resiko. Fokuslah terhadap pengembangan aset dengan resiko yang terukur. Nomor 3. Mind atau pikiran. Pikiran mempunyai keterkaitan erat dengan psikologi, terutama dalam mengendalikan emosi saat trading. Mungkin banyak dari trader saham yang mengabaikan faktor berikut ini dan lebih memilih memperkuat metode analisa mereka. Berlomba-lomba untuk menciptakan trading system yang lebih ampuh untuk memprediksi pergerakan pasar. Namun, sebenarnya faktor paling penting adalah pikiran atau psikologi trader itu sendiri. Karena banyak di antara trader saham yang memasukkan faktor emosi saat trading. Contohnya seperti emosi saat harga turun dan memilih untuk menambah porsi kepemilikan atau averaging down. Tujuannya untuk memperkecil loss. Namun, ternyata harga malah semakin turun dan kerugian semakin besar. Atau emosi saat harga sudah naik dan mendapatkan keuntungan, namun trader menginginkan keuntungan yang lebih besar sehingga saham di hold lama dan akhirnya malah turun dan merugi. Jadi, lebih baik tenangkan pikiran terlebih dahulu dan pikir 2 kali untuk resiko yang terjadi dalam setiap keputusan.